Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, sempat dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa membawa keberkahan untuk kita, zuriat kita, anak cucu kita, dan para murid kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mendapatkan rahmat dari Allah dunia akhirat, bisyafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah membahas tentang pikiran-pikiran pada rangkaian setiap rakaatnya sampai bangun dari dua sujud atau dari bangun dari sujud kedua. Nah, pikiran-pikiran itu serta gerak-gerik sholat itu harus dilakukan dalam setiap rakaat. Oleh sebab itu selanjutnya wa idza zadati sholat ngala rakaat ini. Wa idza zadati sholat ngala rakaat ini jalasa litasyahudil awal. Wa idza zadat lan nalika dadi tambah apa salatu salate musolli tambah ngala rakaat ini ngluwihi ing atase rong rakaat jalasa mongko lungguh sapa musolli ya setelah sujud ya. Sujud kedua sebelum melanjutkan ke rakaat berikut jalasa lit tasyahudi kanggo maca tasyahud al awali kang awal. Nanti setiap salatnya yang lebih dari 2 rakaat maka setelah selesai dari rakaat kedua sebelum melanjutkan ke rakaat berikutnya ada duduk untuk membaca tasyahud awal ya, tasyahud awal. Ini untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah bagaimana? Misal kita sholat sunnah qobliyah duhur ya. Qobliyah duhur kita misal mau melakukan qobliyah duhur atau ba'diyah duhur misal 4 rakaat misal. Itu boleh dilakukan ya, bablas ya tanpa ada tasyahud awal ya, itu boleh. Sehingga misalnya kita sholat ba'diyah duhur 4 rakaat, dari rakaat pertama bablas sampai tasyahudnya di rakaat terakhir bagaimana tasyahud terakhir? Boleh ya, boleh. Nah kalau sholat malam juga boleh, hanya saja kaidahnya sholat malam ada anjuran bahwa lebih baiknya atau lebih utamanya sholat malam itu dilakukan masna 2 rakaat ya. Nah, tasyahud awal, apa sih tasyahud awal itu? Tasyahud awal fayaqulu mongko ngucap atau maca ya sapa musolli ya, di tasyahud awal dia membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad ini sholawatnya. Jadi tahiyat sebenarnya yang tahiyat itu mulai at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu yang tasyahud. Tasyahud akhir ya sampai situ, tasyahud awal ya sampai situ. Bedanya kenapa tasyahud awal? Tasyahud yang dilakukan pertama atau sebelum akhir sholat. Dan yang tasyahud akhir ya bisa juga disebut tasyahud kedua ya boleh lah kalau kita melihat runtutannya. Ya. Tapi yang jelas sebenarnya apa yang dibaca ketika tasyahud yang pertama dan tasyahud yang akhir sholat ini yang namanya tasyahudnya sama mulai dari redaksi at-tahiyyatul mubarakatus sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai situ. Sholawatnya tetap sholawat, misal sholawat tetap sholawat. Ini ya. Nanti at-tahiyyatu utawi pira-pira kehormatan ya. Jadi seluruh kehormatan
al-mubarakatu yang diberkahi, as-sholawatu rahmat-rahmatnya, at-thayyibatu yang bagus, yang baik-baik, itu lillahi milik Allah. Assalamu utawi keselamatan ngalaika semoga tetap tercurah kepada engkau ayyuhan nabiyyu hai nabi, wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah, wa barakatuh dan berkahnya Allah. Assalamu alaina, assalamu utai keselamatan, kesejahteraan dan sebagainya, ngalaina semoga tetap tercurah atas kita, wa ala ibadillahi dan terhadap hamba-hamba Allah as-solihina yang soleh-soleh. Asyhadu saya bersaksi an la ilaha illallah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang harus disembah sapa illallahu kecuali Allah. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusannya Allah. Allahumma wahai Allah sholli semoga engkau mencurahkan rahmat ala sayyidina terhadap sayyid kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini yang dibaca di tasyahud awal ya, sampai sholawat sebaiknya ya, pikirannya sampai situ ketika tasyahud awal ya. Meskipun sebenarnya yang namanya tasyahud yang mulai at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita setelah tasyahud awal disunahkan membaca sholawat. Nah, setelah kita duduk di tasyahud awal sudah sampai minimal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian kita takbir Allahu Akbar untuk berdiri, sumayakumu nuli berdiri sapa musolli, berdiri untuk melanjutkan ke rakaat berikutnya. Nah, wa ya'ti bi baqi rakaatin kemudian melaksanakan rakaat-rakaat yang masih tersisa yang belum dilakukan ya dari sholatnya. Nah, mulai dari berdiri di rakaat ketiga, ruku dan sebagainya, ini pikirannya seperti yang sudah dibahas di awal, yaitu apa? Ketika berdiri tetap karena Fatihah ini menjadi rukun sholat yang harus dibaca dalam setiap sholat, maka ketika kita berdiri di rakaat ketiga atau keempat nanti berdiri membaca Fatihah. Nah, cuma ketika di rakaat ketiga dan keempat, ya misal kita tidak disunahkan untuk membaca suratan. Tapi berkaitan sependek yang saya ketahui, tetap setiap rakaat kita disunahkan untuk membaca tangawud, kemudian ya Fatihah. Setelah Fatihah tetap setiap selesai membaca Fatihah kita disunahkan atau dianjurkan untuk membaca amin. Amin. Ini ya. Nah, tapi amin dan tangawudnya ini cukup dengan sir, dengan yang tidak keras ya, meskipun di sholat isya dan sebagainya ya. Karena rakaat ketiga dan keempat ini ada rakaat yang tidak dianjurkan untuk jahar. Ya. Ruku ya sama ketika ruku nanti baca subhana rabbiyal azim ya, standar minimal 1 kali, standar umumnya 3 sampai 5, maksimalnya 11. Jangan lebih dari 11 ya. Makruh. Terus baik itu juga bangkit, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah iktidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, terus takbir Allahu Akbar, sujud pertama membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi minimal 1 kali, standar umumnya 3 sampai 5, maksimal 11. Terus Allahu Akbar, duduk julus di antara 2 sujud, membaca Rabbil firli warhamni wajbiri wa'afini afu'ani ya banyak ya, sambung takbir lagi Allahu Akbar menuju sujud kedua, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi minimal 1 kali, standar 3 kali dan maksimal 11 ya. Ini. Nah, setelah kita rampung itu ya, kita kemudian summa atama rakaat ya.
Suma idza atama, kemudian ketika itu sudah menyempurnakan seluruh rokaat yang harus kita lakukan dalam sholat kita, maka jalasa duduk sapa musolli al julusa, duduk al akhira yang akhir, kemudian duduk terakhir. Lah di duduk terakhir ini dzikran yang harus dibaca, wa yaqulu, dan baca atau sop musolli membaca fihi pada julus akhir, membaca tahiyat yang disebut akhir nanti, membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian ditambah zikir-zikir yang lain. Kayak kita sholat kita berada di wilayah wilayah terdekat ketika audiensi dengan Tuhan. Oleh sebab itu disunahkan untuk menambah dengan doa-doa yang sangat penting ya. Dan oleh sebab itu ketika kita tahiyat akhir sudah innaka Hamidum Majid, kita disunahkan untuk menambah doa ya. Kalau yang di sini tapi terserah panjenengan nanti doa apa terserah, nanti yang sesuai dengan kebutuhan Anda lah ya. Karena mumpung lagi dekat dengan Tuhan ketika sholat. Kalau di sini doa yang ditambahkan setelah innaka Hamidum Majid, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah. Itu di salat juga ini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini ya. Doa itu secara terjemah bebas ya. Allahumma wahai Allah, ighfir, semoga engkau ampuni li saya, terhadap saya ma perbuatan-perbuatan qadamtu yang telah saya lakukan, saya lakukan, wama dan perbuatan-perbuatan akhartu yang belum saya lakukan, wama dan perbuatan-perbuatan asrartu yang kami sembunyikan, wama dan perbuatan khususnya karena minta ampun ya yang negatif ya, a'lantu yang kami terangkan ya, kami lakukan secara ngedeng terang-terangan, wama dan perbuatan asraftu yang saya lakukan secara berlebihan, wama dan apa saja anta yang utawi kang utawi engkau Allah iku a'lamu lebih mengetahui bihi kelawan ma, dan pelanggaran-pelanggaran yang lebih engkau ketahui. Ya apa ya, bisa jadi kita tidak tahu, Tuhan tahu ya. Mini dibanding saya. Kenapa? Karena antal muqaddimu, anta engkau Tuhan, al muqaddimu dat yang dahulu, wa anta dan engkau Allah Tuhan, al muakhiru dat yang akhir. La ilaha tidak ada Tuhan illa anta kecuali panjenengan, kecuali engkau. Selanjutnya Rabbana atina fid dunya, Rabbana wahai Tuhan kami, atina mugi semoga engkau berikan kami fid dunya di dunia ini hasanatan bagusan, wa fil akhirati dan di akhirat nanti hasan bagus, wakina dan lindungilah kami ngadzaban nari dari siksa atau dari azab api neraka. Allahumma wahai Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu mohon perlindungan, saya minta perlindungan bika dengan pertolonganmu min ngadzabil qabri dari azab kubur,
wa min ngadzabin nari, dari azab neraka, wa min fitnatil mahya, dan minta perlindungan dari fitnahnya hidup, wal mamati, dan fitnahnya kematian, wa min fitnatil masih, dan dari fitnahnya masih ad-dajjal, dajjal. Ya. Itu di penghujung. Oleh sebab itu setelah itu rampung, kita melakukan bagian penghujung sholat, yaitu menutup sholat dengan rukun kauli yang kelima, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menganjuri hanya sampai assalamualaikum warahmatullahi. Nah, adapun kita ketika salam pertama noleh ke kiri, ke kanan atau ke kiri atau tidak noleh, ini sebenarnya bukan suatu kewajiban ya, bukan kewajiban, tetapi di fikih kita dianjurkan ketika salam pertama menoleh ke kanan, ini diikuti dengan niat assalamualaikum, kita memberi salam kepada siapa saja yang ada di sebelah kanan kita, baik manusia, jin, malaikat, Pak Adi maupun yang lain yang sebelah kanan, gitu ya. Dan sekaligus juga nanti memberi jawaban ya. Diniat juga memberi jawaban kepada mereka yang ada di sebelah kanan kita, karena kanan kita juga tetapnya nanti salam ya. Nah, ketika salam yang kedua kita juga dianjurkan untuk noleh ya, ke kiri dengan tujuan ya, satu, memberi jawaban salam terhadap orang yang ada di kiri kita, dan memberi salam, mendoakan salam kepada orang yang ada di kiri kita. Meskipun yang menjadi rukunnya sholat adalah salam yang pertama. Ini. Okay. Nah, setelah salam yang pertama, maka alhamdulillah untuk sula munajat kita rampung. Wa sallallahu paring rahmat sapa Allah ala sayidina, atas nabi kita Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alih, dan keluarga nabi, wa sahbihi, dan sahabat nabi, wa sallam alaihi wasallam, wa ana ajma'in ya. Semoga kita termasuk kecipratan ya, ikut tertarik karena rahmat Allah terhadap golongan-golongan mereka, karena dengan ya, tingginya kedudukan mereka di sisi Allah ya. Walhamdu, segala puji lillahi, milik Allah Rabbil alamin, ya, Tuhan yang menjadi Tuhan sekalian alam. Amin. Semoga Allah mengabulkan, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir, meskipun kadang kita mengikuti tidak, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, karena Tuhan mampu memberikan kemanfaatan kepada siapapun dan dengan cara apapun. Yang penting kita hanya berharap dan berusaha ya, hasilnya Allah pasti akan memberi. Kira-kira demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.